down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Down, yeah. I've been feeling so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan membahas pola bilangan siswa di sekolah dasar. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pola bilangan? Jadi, pola bilangan bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, di sini kami akan membahas bagian-bagian yang ada pada konsep pola bilangan. Nah, yang pertama, kita akan mulai dengan mengklik play. Jadi tampilan yang akan muncul seperti ini, di mana ada judul yaitu pola bilangan di sekolah dasar. Ada materi, kemudian latihan, dan juga referensi. Nah, yang pertama kita masuk ke materi. Oke, tampilannya akan seperti ini, di mana pada tampilan ini terdapat 7 pola bilangan, di mana yang pertama ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang, ada pola bilangan Fibonacci, dan juga pola bilangan aritmatika. Yang pertama kita akan membahas mengenai pola bilangan ganjil. Nah, jadi pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil, sedangkan pengertian dari bilangan ganjil sendiri memiliki arti suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Nah, pola bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar pola bilangan ganjil, di mana pada gambar tersebut terdapat bola, di mana ada bola 1, bola 3, bola 5, dan bola 7. Nah, kemudian jika kita ingin berlanjut ke slide berikutnya, kita tinggal klik arah panah sebelah kanan seperti ini. Oke, kemudian di sini ada rumus dan juga contoh soal. Nah, di sini rumus pada bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, contoh soalnya 1, 3, 5, dan 7 ke 12. Berapakah pola bilangan ganjil ke 12? Maka di sini peserta didik harus diwajibkan untuk mengisi contoh soal tersebut. Nah, misalnya nih, kita di sini menuliskan angka 23. Nah, di sini kita tinggal klik cek apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Nah, jadi di sini jawabannya sudah benar, dan di sini juga ada gambar kunci, di mana gambar kunci tersebut merupakan penyelesaiannya. Jadi kita klik ini dan di sini akan muncul penyelesaiannya. Jadi ini merupakan penyelesaian dari contoh soal yang telah diberikan. Kemudian di sini ada hasilnya ya, yaitu U12 sama dengan 23. Dimana dari UN itu diketahui bahwa 2 N-nya itu adalah 12 karena yang ditanya adalah pola bilangan yang ke-12. Nah, dikurangi 1 sesuai dengan rumusnya. Nah, kemudian diturun 12 dikali 2 yaitu hasilnya 24, dikurangi 1 yaitu hasilnya 23. Jadi kita kembali, jawabannya adalah 23. Nah, kemudian kita back lagi di sini kita akan beralih ke materi pola bilangan genap. Nah, kita klik. Kemudian di sini ada pengertiannya pola bilangan genap. Jadi pola bilangan genap itu yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Nah, pola bilangan ini dapat berawal dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian di sini ada gambar pola bilangan genap, di mana ada gambar bola-bola yang dimulai dari bola yang bergambar 2, kemudian bola yang bergambar 4, bola yang bergambar 6, dan bola yang bergambar 8 sampai seterusnya. Kemudian di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada rumus dan juga contoh soal juga. Nah, di sini rumus pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Nah, dan contoh soalnya yaitu 2, 4, 6, 8, titik-titik ke 14. Nah, jadi berapakah pola bilangan genap ke 14? Nah, jadi kita menjawab nih, jawabannya yaitu 28. Nah, kita cek hasilnya benar. Terus kita lihat nih penyelesaiannya seperti apa. Jadi di sini ada juga penyelesaiannya, bagaimana cara siswa tersebut menyelesaikan contoh soal tersebut. Kemudian kita back
back dan kita akan beralih pada materi pola bilangan segitiga. Di sini ada pengertiannya, di mana pola bilangan segitiga yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga yaitu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15 dan 21 sampai seterusnya. Di sini ada gambar nih, di mana bola tersebut tersusun membentuk segitiga. Seperti yang teman-teman sekalian lihat bahwa di sini ada bola-bola yang membentuk segitiga. Nah, kemudian kita akan beralih ke slide berikutnya yaitu rumus dan juga contoh soal. Jadi rumus pada pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, contoh soal, dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, titik-titik ke 10. Berapakah pola bilangan segitiga ke 10? Nah, di sini kita dapat memberikan siswa untuk mengisi contoh soal tersebut. Nah, di sini misalnya nih, kita menuliskannya 28. 28 ini merupakan jawaban yang salah, maka jika kita menceknya, nah di sini akan muncul tanda silang. Jadi jawabannya itu salah. Nah, jawaban yang sebenarnya yaitu 55. Nah, coba kita cek. Oke, jawabannya benar dan di sini juga terdapat cara penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita back lagi, kita akan beralih ke materi yang berikutnya, yaitu pola bilangan persegi. Jadi, pada pola bilangan persegi ini memiliki arti yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Nah, jadi dia hampir sama dengan pola segitiga, di mana bola-bola tersebut disusun sehingga membentuk suatu bentuk. Apalagi ini merupakan pola bilangan persegi, jadi bola-bolanya harus dibentuk sesuai dengan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini dapat dimulai dari angka 1, 4, 9, 16, 25 hingga seterusnya. Dan di bawah ini merupakan gambar dari pola bilangan persegi. Nah, kemudian kita akan beralih ke slide berikutnya, di mana di sini ada rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Nah, contohnya dari suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36 titik-titik ke 10. Berapakah pola bilangan ke 10 pada bilangan persegi? Nah, di sini kita akan menyuruh peserta didik untuk mengisi. Nah, jadi jawabannya itu misalnya nih, jawabannya yaitu 100. Oke, kita cek. Jadi jawabannya benar. Nah, di sini juga ada penyelesaiannya seperti bagian-bagian pola bilangan yang sebelumnya. Kita back lagi dan kita akan beralih ke materi pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini hampir sama dengan pola bilangan persegi, namun bedanya sebelumnya yaitu gambarnya persegi, namun yang ini persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang ini dimulai dari angka 2, kemudian ada angka 6, angka 12, 20, dan 30 hingga seterusnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, pola bilangan persegi panjang ini memiliki rumus, di mana rumusnya yaitu UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Contoh soalnya nih, 135 dari suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, titik-titik 25 ke 10. Berapakah pola bilangan ke 10? Nah, misalnya nih peserta didik menjawabnya 100, maka jawabannya itu salah. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu 110. Nah, kita coba cek. Oke, jawabannya benar. Jadi kita dapat melihat nih penyelesaiannya juga ada di gambar kunci tersebut. Nah, jadi jawabannya 110. Nah, kita back lagi, kemudian kita akan pindah ke materi berikutnya yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci yaitu pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci ini yaitu 11, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Nah, bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan kedua, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 5 ditambah 8 itu hasilnya 13. Dan 8 ditambah 13 21. Dan kemudian 34 itu didapatkan dari hasil penjumlahan 13 ditambah 21 hingga seterusnya. Jadi Fibonacci merupakan bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan dari dua angka yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya untuk mengetahui rumus dan juga contoh soalnya. Nah, misalnya nih rumus pola bilangan Fibonacci itu yaitu UN sama dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 2. Nah, di sini ada contoh. Coba selesaikan bilangan di bawah ini. Bisakah kamu menentukan dua bilangan berikutnya? Nah, 1 ditambah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan titik-titik. Nah, di sini yang akan kita isi jawabannya. Nah, coba nih teman-teman pikir bahwa Fibonacci itu merupakan
hasil yang didapatkan dari penjumlahan dua angka yang sebelumnya. Jadi angka yang di sini itu merupakan angka yang dihasilkan dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi 34 ini dan 55 merupakan dua angka sebelum jawaban tersebut. Jadi 34 ditambah 55 itu hasilnya 89. Nah, kita cek jawabannya benar. Nah, kita dapat melihat juga penyelesaiannya di gambar kunci tersebut. Jadi kita back lagi, kita back, dan kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir, pola bilangan aritmatika. Nah, di sini ada pengertiannya, di mana pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana pola sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Pola bilangan aritmatika adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut dengan suku awal atau disimbolkan sebagai huruf A atau U1, sedangkan suku kedua adalah U2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan pindah nih, ada rumus pola bilangan aritmatika di mana rumus suku ke N itu dapat dirumuskan UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1B. Kemudian rumus yang beda, B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Kemudian di sini ada rumus jumlah suku ke N di mana SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Kemudian atau dapat bisa dirumuskan SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1B. Nah, contoh, tentukanlah suku ke-15 dari barisan 2, 6, 10, 14. Nah, hasilnya berapa nih? Jadi, kita misalnya nih mengisi jawaban yang salah. Misalnya kita isi 87, maka hasilnya salah. Nah, jadi kita lihat penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu yaitu 58. Di mana suku yang ke-15 itu dapat diselesaikan dengan rumus U15. N-nya itu adalah 15 karena ditanya suku ke-15 sama dengan 2 ditambah suku ke-15 dikurangi 1 dan B-nya itu adalah 4. Di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Jadi rumus suku ke N. Nah, di sini ada hasilnya 12 ditambah 14, 4 diturunkan, kemudian 2 ditambah 5, 6. Nah, di sini hasilnya 58. Kita back lagi. Jadi untuk jawabannya yaitu 58. Kita coba cek jawabannya benar. Oke, kita back, kemudian kita akan keluar lagi dan di sini ada latihan. Nah, coba kita klik latihan. Di sini akan ada latihan yang dapat kita berikan kepada peserta didik untuk melatih sampai di mana pengetahuan mereka mengenai konsep pola bilangan. Di sini ada soal 1, kemudian ada soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 dan seterusnya hingga soal ke-10. Kemudian kita back. Dan di sini ada referensi, di mana referensi ini merupakan sumber referensi yang kami buat sebagai referensi kami dalam membuat media ini. Nah, kemudian kita back lagi dan baik. Jadi di sini kami telah membuat sebuah media yang berbasis game di mana yang berjudul memilih pola bilangan dengan tepat. Nah, pada media ini dapat digunakan secara individual maupun secara kelompok. Namun di sini kami membuatnya secara berkelompok. Jadi akan ada 4 peserta didik yang akan berpartisipasi di dalam permainan tersebut. Nah, pada media ini kami menyediakan ada 4 kotak yang akan dipilih oleh masing-masing peserta didik, di mana di setiap kotak tersebut terdapat sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik yang memilih kotak tersebut. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yakni kita mengklik mulai. Baik, jadi pada tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Ada kotak yang bertuliskan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Permainan ini dapat dibuat banyak kotak, namun di sini kami hanya membuat 4 kotak saja. Nah, pada game ini juga dapat diberikan waktu, dan kami di sini memberikan waktu yang hanya berdurasi 30 detik saja. Jadi di masing-masing setiap kotak tersebut hanya terdapat 30 detik saja untuk peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, misalnya nih, peserta didik yang pertama memilih kotak yang bertuliskan angka 4. Nah, di sini peserta didik mengkliknya. Dan di sini pertanyaannya, pilihlah angka pola bilangan persegi di bawah ini dengan benar. Di sini ada gambarnya. Jadi di sini peserta didik dapat menghitung nih. Di sini ada bola 1, kemudian di sini ada bola 4, bola 9 dan seterusnya. Nah, di sini peserta didik dapat melihat nih angka yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, misalnya peserta didik mengklik kotak yang berada pada huruf C. Oke, jawabannya itu benar. Kemudian peserta didik yang kedua memilih kotak yang bertulis angka 1. Diklik.
Kemudian soalnya yaitu temukan pola bilangan genap. Jadi peserta didik melihat gambar yang sesuai dengan pola bilangan genap. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa pola bilangan genap itu terdapat dari angka 2, 4, 6 dan seterusnya, di mana pola bilangan genap ini yang berkelipatan 2. Nah, misalnya peserta didik mengklik nih kotak yang berada pada huruf E. Oke, jawabannya benar. Kemudian peserta didik yang ketiga memilih kotak yang bertuliskan angka 2. Oke, diklik. Kemudian pertanyaannya, pilihlah angka pola bilangan segitiga di bawah ini dengan benar. Oke, gambar. Di sini ada gambarnya dan peserta didik juga dapat menghitung nih. Di sini ada bola 1, bola 3, bola 6 dan bola seterusnya. Di sini ada jawabannya. Misalnya peserta didik nih mengklik kotak yang berada pada huruf D. Oke, jawabannya benar. Kemudian peserta didik yang terakhir itu mendapatkan bagian kotak yang bertuliskan angka 3. Nah, diklik. Kemudian pertanyaannya yaitu temukan pola bilangan ganjil. Nah, nih peserta didik nih melihat mana gambar yang sesuai dengan pola bilangan ganjil. Sedangkan kita ketahui bahwa pola bilangan ganjil itu terdapat atau dimulai dari angka 1, angka 3, angka 5 dan seterusnya. Nah, di sini jawabannya sebenarnya yang berada pada kotak bagian C. Namun jika peserta didik mengklik nih jawabannya B, jadi akan muncul seperti ini. Oke, jadi seperti itu tampilan jika peserta didik mengklik jawaban yang salah. Oke, gamenya sudah selesai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada skor dan juga waktu. Skor ini digunakan ketika permainan ini dimainkan secara individual. Namun kita kan menggunakannya ini hanya sesuai kelompok. Jadi kita hanya melihat waktu yang dihabiskan. Jadi waktu yang dihabiskan ini sekitar 2 menit 15 detik. Jadi game ini juga dapat mempersingkat waktu guru dalam menyampaikan sebuah materi agar peserta didik tidak mudah bosan di dalam kelas dan juga senang karena mendapatkan pelajaran yang berbasis game. Oke, di sini ada papan peringkat, di mana papan peringkat ini dapat kita gunakan ketika menggunakan media ini secara individual. Kemudian ada tampilkan jawaban, kita bisa mengklik. Nah, di sini kita dapat melihat nih jawaban-jawaban mana yang benar dan yang salah. Nah, tadi kan kita sudah melihat ada jawaban satu yang salah, yaitu pada bagian temukan pola bilangan ganjil. Kita dapat melihat nih ada yang bertanda silang, kemudian ada yang centang nih. Nah, kita dapat melihat tuh. Kemudian kita kembali dan kita dapat memulai game lagi. Seperti itu. Media ini kita gunakan agar dapat memudahkan guru dalam menyampaikan sebuah materi dengan mudah, dan peserta didik juga dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut, dan juga waktu yang digunakan itu hanya singkat tanpa membuat peserta didik bosan atau jenuh di dalam kelas. Jadi media ini dapat membantu sekali untuk guru maupun peserta didik. Oke, hanya itu saja yang dapat kami paparkan untuk media yang berbasis game, dan media ini kita buat dalam aplikasi Wordwall. Jadi hanya itu saja yang dapat kami paparkan melalui media ini, di mana media video yang berbasis interaktif. Jadi hanya itu materi yang dapat kami sampaikan melalui video tersebut, di mana media yang kami gunakan yaitu media interaktif untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peserta didik. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.